Assalamualaikum my lovely student. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Okay, welcome to Berpisah Class, the class for wherever you are. Nah, sebelum kita masuk kelas hari ini, silahkan di-subscribe dulu, kasih jempolnya, dan share. Jangan lupa bunyikan tanda loncengnya. Okay, my lovely student, what are you doing now? I'm sure that you are watching this video. Okay, kelas kita hari ini masih membahas pelajaran bahasa Inggris SMP kelas 8. Nah, bab berapa? Chapter 8. What are you doing? Apa yang akan kita pelajari dengan what are you doing ini? Nah, yang kita pelajari adalah to communicate state and event in progress in order to share information with other. Untuk mengkomunikasikan hal-hal atau kejadian-kejadian yang sedang berlangsung dengan tujuannya untuk membagi informasi kepada yang lain. Nah, fokus grammar atau grammar yang akan kita bahas pada kelas ini, tata bahasanya adalah present continuous tense. Oke, sekarang silahkan siapkan bukunya. Chapter 8. What are you doing? Sudah diambil bukunya? Now, open page 103, halaman 103. Okay. Now, look at this picture. Silahkan lihat gambar ini. What are they doing? Apa yang mereka lakukan? The boys and the girl are busy cleaning up the classroom. Anak laki-laki dan anak perempuan sedang sibuk membersihkan kelas. Oke, masing-masingnya sedang mengapain? Apa tugasnya? Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Oke. Siti is moving the floor. Siti sedang mengepel lantai. Kemudian siapa lagi? Lina. Lina is erasing the whiteboard. Lina sedang menghapus papan tulis. Selanjutnya, Edo is putting the books back into the shelf. Edo mengambil buku untuk mengembalikannya ke rak-rak buku. Ke rak buku maksudnya. Oke, yang terakhir, Dayu. Dayu is throwing the rubbish into the trash can. Dayu membuang sampah ke dalam tong sampah. Ya. Nah, sudah dilihat aktivitas mereka. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Udin, Siti, Lina, Edo, dan Dayu merupakan aktivitas yang sedang berlangsung saat sekarang. Nah, bagaimana cara menanyakan aktivitas-aktivitas lainnya? Kita lihat. Oke, cara menanyakan kejadian yang sedang berlangsung. Nah, silakan perhatikan gambar berikut ini. Oke, gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Sekarang kita mau menanyakan aktivitas ketiga gambar ini. Nah, pertanyaan pertama, what are they doing? Apa yang mereka lakukan atau apa yang mereka sedang kerjakan? Apa yang sedang mereka kerjakan, ini yang lebih tepatnya. Nah,
Untuk gambar kedua, what are you doing now? Ini bertanya langsung ya ke orangnya. Apa yang kamu kerjakan sekarang? Oke, untuk gambar ketiga kita tanya, what is she doing? What is she doing? Apa yang dia lakukan? Dia, she di sini adalah dia untuk perempuan. Nah, sekarang kita jawab satu persatu. What are they doing? Apa yang mereka lakukan atau apa yang sedang mereka lakukan? Sedang mengapa? Gambar-gambar seperti ini. Okay, they are learning in the classroom. They are learning in the classroom. Mereka sedang belajar di dalam kelas. Oke, untuk gambar kedua, what are you doing? Berarti yang menanyakan guru ini menanyakan langsung ya, atau si A menanyakan langsung ke si B. What are you doing? Apa yang sedang kamu kerjakan? Kemudian bisa dijawab, I'm reading book now. I'm reading book now. Saya sedang membaca buku sekarang. Nah, untuk pertanyaan ketiga, what is she doing? Jawabannya, she is doing homework. She is doing homework. Dia sedang mengerjakan PR-nya. Oke. Sekarang amati aktivitas di sekelilingmu dan tulis di tabel berikut. Apa saja aktivitas yang terlihat? Ini tabelnya. Contoh di atas, tabelnya ada nomor, kemudian place adalah tempat, person siapa subjeknya atau orangnya, kemudian activities apa kegiatannya. Misalnya in the classroom, tempatnya, orangnya adalah atau subjeknya we, kita, kelas 8B, 8B, kelas 8B. Kemudian aktivitas yang sedang berlangsung, studying English, sedang belajar bahasa Inggris. Atau in the notebook, tempatnya, kemudian some student sebagai pelakunya atau subjeknya, activity-nya, aktivitasnya writing. Jadi dia sedang menulis ya. Kemudian tempatnya tidak dijelaskan. Contoh ketiga ada Wina, personnya atau pelakunya namanya Wina. Apa aktivitas Wina? Cleaning the whiteboard. Sedang membersihkan papan tulis. Nah, sekarang kita isi yang 10 ini dengan place, person, activities-nya. Oke, kita coba number 1. Oke, place-nya in the classroom. Person-nya they, mereka. Activities-nya learning, sedang belajar berarti ya. Kemudian number 2, tidak ada place-nya. Person-nya I, saya. Kemudian activities-nya reading a book, sedang membaca buku. Number 3, she, ya, dia perempuan. Activities-nya doing a homework. Nah, yang 3 ini berdasarkan gambar tadi ya, saya coba masukkan. Kemudian kita coba cari aktivitas lain yang ada di sekeliling kita atau yang ada di sekitar sekolah. Kantin ya, lokasinya atau tempatnya di kantin. Kemudian personnya, subjeknya Andi, Tono, and Susi. Ada 3 orang ya. Kemudian apa aktivitasnya? Eating lontong, makan lontong. Oke, aktivitas kelima, nomor 5, masih di kantin. Siapa personnya? Ani and I, Ani dan saya. Kemudian apa aktivitasnya? Drinking a glass of juice, meminum segelas jus. Oke, number 6, place-nya atau lokasinya library, di perpustakaan. Kemudian person-nya my friend, teman saya. Activity-nya looking for a book, mencari buku, sebuah buku ya.
Kemudian number 7, masih di library. Personnya siapa? Dayu and Bobby. Apa activities Dayu and Bobby? Returning the books. Returning the books. Sedang mengembalikan buku. Oke, number 8, in the classroom. Oke, kembali di classroom lagi. Siapa personnya? Teacher and student. Teacher and student. Guru dan siswa-siswanya. Apa aktivitinya? Discussing. Jadi guru dan siswanya berdiskusi. Oke, number 9, masih in the classroom. Personnya atau pelakunya teacher saja. Teacher seorang ya, satu orang saja. Apa aktivitas teachernya? Explaining the material. Jadi sedang menjelaskan materi pelajarannya ya, yang maksudnya. Kemudian the last one, tidak ada place-nya, personnya we, kita di sini subjeknya. Kemudian laughing together, ketawa bersama-sama. Nah, inilah 10 aktivitas-aktivitas yang kita temui di sekitar kita. Nah, sekarang kita coba untuk masukkan atau menulis kembali di bukunya menjadi sebuah kalimat atau kalimat tadi tersusun rapi sehingga bisa dipahami. Oke, seperti ini 3 contoh tadi kita jadikan subjek di awal, kemudian ada to be, kemudian baru verb ing, baru keterangan tempat dan segala macamnya di belakang. Nah, oke, lihat contoh di atas. We class 8B are studying English in the classroom. Oke. Contoh kedua, number 2, some students are writing in their notebook. Number 3, Wina is cleaning the whiteboard. Nah, nomor selanjutnya yang tadi kita masukkan ke yang kosong ini. Oke, number 1, they are learning in the classroom. Number 2, I'm reading a book now. Number 3, she is doing a homework. Number 4, Andi, Tono, and Susi are eating lontong in canteen. Number 5, Ani and I are drinking a glass of juice. Number 6, my friend is looking for a book at library. Number 7, Dayu and Bobby are returning the books at library. Number 8, teacher and student are discussing in the classroom. Number 9, teacher is explaining the material in the classroom. Number 10, we are learning together. Oke, sudah selesai pekerjaan kita. Sekarang coba perhatikan kalimat ini satu persatu. Apa kesamaannya? Oke, kesamaannya bisa kita lihat. Setiap kalimat sudah pasti harus mempunyai subjek. Kemudian selalu ada to be. To be-nya ada yang are, ada yang am, ada yang is. Kemudian yang paling sama di semua kalimat ini adalah semua kata kerjanya itu ditambah dengan ing. Kata kerjanya ditambah dengan ing semuanya. Dari atas kita lihat, study, writing, cleaning, learning, reading, doing, eating, drinking, looking, returning, discussing, explaining, and loving. Jadi semua kata kerjanya ditambah dengan ing. Nah, bentuk kalimat yang seperti ini merupakan bentuk kalimat yang menggunakan present continuous tense. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu present continuous tense. Berdasarkan kalimat-kalimat tadi, bisa kita katakan
present continuous tense dan biasa juga disebut dengan present progressive. Jadi jangan bingung nanti ya kalau ada yang mengatakan ini present continuous tense atau present progressive. Dia sama. Merupakan is expression which is used to show that ongoing action is happening now. Jadi present continuous tense atau present progressive merupakan ekspresi yang digunakan untuk menyatakan ongoing action, sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Oke, jadi untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung saat itu. Nah, present continuous tense ini bisa kita lihat formulanya dalam kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Kalimat deklaratif udah tahu semua. Kalimat deklaratif merupakan kalimat untuk membuat pernyataan. Nah, kalimat deklaratif ini jenisnya ada dua, satu kalimat positif, satu kalimat negatif. Nah, kalimat positif formulanya subjek tambah to be tambah verb ing. Sedangkan kalimat negatif cukup hanya dengan menambahkan not sebelum verb ing tadi. Jadi subjek tambah to be tambah not tambah verb ing. Nah, kalimat interrogatif atau yang dikenal dengan kalimat tanya, kita balikan. To be-nya didahulukan, baru tambah subjek, baru tambah verb ing. Nah, sekarang perhatikan contoh berikut ini. Contoh kalimat positif. Dayu is going to school now. Dayu sedang pergi ke sekolah sekarang. Kalimat negatif, Dayu is not going to school now. Dayu tidak sedang pergi ke sekolah sekarang. Kalimat interrogatifnya atau kalimat tanya bisa dibalikan, to be-nya didahulukan. Is Dayu going to school now? Apakah Dayu pergi sekolah sekarang? Nah, inilah yang contoh-contoh dari present continuous tense. Jadi dari awal tadi kalimat yang kita gunakan adalah kalimat present continuous tense untuk menyatakan pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke, untuk lebih jelasnya dalam membuat kalimat atau dalam berbentuk present continuous tense, silakan perhatikan tabel di bawah ini. Nah, jika subjeknya I, to be yang kita gunakan adalah am, baru ditambah dengan verb one, kata kerja pertama, baru ditambah ing. Nah, jika subjek she, he, Budi, it, Siti, mother, cat, kucingnya satu, boy, boy-nya juga satu atau tunggal, maka to be-nya yang digunakan adalah is, baru ditambah dengan verb one plus ing, verb ing ya. Nah, jika subjeknya you, they, we, mother and father, Siti and Dina, Dina, Siti and Dayu, cats, kucingnya lebih dari satu, boys, boy-nya juga lebih dari satu. Nah, to be yang digunakan adalah are, baru ditambah dengan verb ing. Well, my lovely students, sampai di sini cukup paham dengan penggunaan present continuous tense. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, sekarang silahkan buka buku halaman 107 sampai 108. Kita lihat gambar dan kita baca percakapan yang ada di gambar tersebut untuk menambah pemahaman kita. Oke. Gambar pertama, gambar kedua. Oke, apa yang dikatakan? What are you doing, Udin? What are you doing, Udin? Apa yang kamu lakukan, Udin? Kemudian Udin menjawab, I'm doing my neat homework for tomorrow. Saya sedang mengerjakan tugas
atau PR matematika untuk besok. Oke, gambar kedua itu menanyakan what are they doing? Apa yang mereka lakukan? Dia menanyakan yang ada pada gambar yang di belakangnya. Kemudian dijawabnya, they are playing congklak. Oke, do you know congklak? Oke, kalau saya sering dulu waktu kecil main congklak itu. Ini gambar congklak seperti yang di belakang ini congklak ada lubang-lubangnya. Oke, gambar berikutnya. What is Siti reading? Apa yang dibaca Siti? She is reading Goldilocks. She is reading Goldilocks. Oke. Nah, jadi kalau menanyakan apa yang sedang dikerjakan, bisa digunakan dengan menggunakan what is atau what are. Kemudian menjawabnya dalam bentuk present continuous tense. Oke, my lovely student, kita lihat gambar berikut. Bagaimana cara menjawab dan juga cara bertanya dengan menggunakan simple present tense atau kalimat interrogatif tadi. Oke, buka halaman 111. Interrogative sentences, kalimat tanya dalam bentuk present continuous tense. Oke. Gambar pertama, gambar kedua. Oke, Siti dan Dayu ini ya, dia bertanya, is she studying for the English test? Apakah dia belajar untuk tes bahasa Inggris? Ingat yang tadi, jika interrogative sentence dalam present continuous, to be-nya terletak di awal, baru subject, baru verb in. Jawabannya, bentuk pertanyaan yang seperti ini yang diawali dengan to be, biasanya jawabannya yes or no. Nah, itu namanya yes or no question. Oke, dijawab apa? No, she is not. Tidak, dia tidak. Artinya dia tidak belajar untuk English test. She is studying for the math test. Dia belajar untuk tes matematika. Oke, gambar kedua. Are you telling them the funny story? Apakah kamu menceritakan kepada mereka tentang cerita lucu? Apa jawabnya? Yes, I'm. Ya, saya. Artinya dia mengatakan atau menceritakan tentang funny story itu. Nah, gambar ketiga. Kita lihat. Apa yang ditanyakan? Are they talking about us? Apakah mereka menceritakan kita atau sedang membicarakan kita? No, I don't think so. Tidak, saya rasa tidak. Oke. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya, my lovely students, semangat. Ayo, agak panjang nih video hari ini ya. Oke. Nah, kita associating. Kita coba latihan ya. Oke, perhatikan gambar berikut. Sekarang kita bikin kalimatnya dengan menggunakan present continuous tense atau present progressive. Nah, kalimat pertama, ibu sedang menyiram bunga. Jadi, apa kalimat pertamanya? My mother is watering the flower. Oke. Gambar kedua. Oke. Siti is returning the book at library. Gambar ketiga, they are sitting in the park. Mereka sedang duduk di taman. Gambar keempat, my father is riding motorcycle. Jadi, ayah saya sedang mengendarai motorcycle. Motor ya. Oke, gambar selanjutnya kita lihat. Oke, ada 4 gambar lagi. Kita buat kalimat dengan menggunakan present continuous tense. Oke, yang pertama, Benny is cooking noodle at the kitchen. Oke, Benny sedang memasak mie di dapur. Oke, gambar kedua, Udin is sweeping the floor. Udin sedang menyapu lantai. Gambar ketiga, Udin and his mother are getting lunch.
Udin dan ibunya sedang makan siang. Kemudian gambar keempat, they are talking now. Mereka sedang berbicara sekarang. Okay, my lovely student, konsepnya sudah, tag-nya sudah, contoh-contohnya sudah, kemudian associating-nya juga sudah. Jika masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Okay, thank you for your attention. Thank you for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next class. Okay, don't forget to subscribe this channel supaya bisa channel ini berkembang dan bisa menyajikan pembelajaran-pembelajaran yang bermanfaat untuk my lovely students semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.